nama saya Nur Hasni, NIM 1902125019. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif, serta kemampuan yang intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Adapun fungsi ekonomi kreatif adalah sebagai berikut, yaitu mewujudkan iklim bisnis yang nyaris sempurna, membangun identitas dan citra bangsa, membantu mengembangkan berbagai sumber daya terbaru, memicu hadirnya kreativitas dan inovasi sehingga terciptanya keunggulan kompetitif suatu bangsa. Adapun karakteristik ekonomi kreatif adalah sebagai berikut, yaitu adanya kolaborasi berbagai aktor, yakni kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah, berbasis pada ide atau gagasan. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Ekonomi kreatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kreasi intelektual. Ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Yang kedua, mudah diganti. Kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, distribusi secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, membutuhkan kerjasama. Yang kelima, berbasis pada ide. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki batasan. Adapun dalam tugas saya mengambil contoh subsektor fashion. Salah satu subsektoral dari industri kreatif yang adalah bidang fashion, yaitu usaha kreatif yang berhubungan dengan desain pakaian, alas kaki, aksesoris, produksi pakaian dan aksesorisnya, serta konsultasi dan distribusi produk fashion. Saya mengambil contoh yaitu true fashion. True fashion adalah gaya berbusana menggunakan pakaian atau baju bekas. True fashion dianggap sebagai tren yang everlasting atau tak lekang oleh waktu, murah meriah dan sebagai bentuk ekspresi kepedulian terhadap lingkungan. Saya mengambil contoh salah satu toko true fashion yang beralamatkan di Sublanta Panam, tepatnya di NPO. Di sini menjual berbagai atasan baju thrift lokal maupun impor. Tidak hanya ada atasan, namun di sini juga tersedia celana dari warna, motif, ukuran, semua disediakan, dari celana pensil, lipis, kantor, dan banyak lagi jenisnya. Dapat dilihat di sini contohnya. Di sini menyediakan berbagai atasan dari kemeja lengan pendek, lengan panjang, cardigan, blus, denim, dan kualitas dari baju tersebut tidak kalah jauh dari baju yang ada dijual di toko baru. Contoh baju yang saya pegang. Baju putih yang saya pegang ini hanya seharga Rp15.000. Inilah jenis-jenis kemeja dari yang berwarna corak gelap sampai corak terang. Dan banyak lagi pilihan kemeja yang lain. Berikut berbagai pilihan atasan yang tersedia di toko Yumu Official Store Fashion Thrift. Tidak hanya ada baju lengan panjang, namun juga tersedia baju lengan pendek untuk perempuan yang tidak berhijab.
Pelanggan dari toko Yumi Official Trip Fashion rata-rata dari kalangan mahasiswa. Karena dengan harga yang murah kita mendapatkan kualitas yang bagus dan dapat mengikuti perkembangan fashion yang sedang tren saat ini atau sedang viral. Berikut dokumentasi foto toko Yumi Official Store Fashion Trip yang saya ambil dari lokasi. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 5 keunggulan tren thrift fashion. Yang pertama ada unik dan tidak pasaran. Yang kedua berkontribusi menjaga lingkungan. Yang ketiga fashionable, murah meriah. Yang keempat eksplorasi gaya fashion sesuka hati. Dan yang terakhir atau yang kelima peluang usaha dengan modal minim. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan dampak positif dari thrift fashion. Selain berdampak positif pada pribadi, ternyata kegiatan thrift fashion ini mempunyai dampak yang positif juga bagi bumi. Dampak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan thrift fashion ini dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di bumi. Adapun dampak positif selanjutnya yaitu kegiatan ini pun dapat membantu mengurangi penggunaan air dan limbah dari proses produksi pada pakaian menurut riset tahun 2019. Selanjutnya saya akan menyebutkan dampak negatif dari thrift fashion ini. Ternyata di balik dampak positif tersebut terdapat dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kegiatan ini, yaitu berdasarkan dari hasil laboratorium yang telah dilakukan oleh kementerian, didapat bahwa produk pakaian bekas impor ternyata mengandung banyak bakteri yang bisa membahayakan kesehatan pengguna thrift fashion tersebut, menurut Widodo tahun 2015. Selain berdampak pada kesehatan, penjualan thrift fashion atau barang bekas ini ternyata bisa berdampak negatif juga pada bidang ekonomi, yaitu terhambatnya pembangunan negara dari bea dan cukai. Maka dari itu, ketika adanya dan meningkatnya penyelundupan pakaian bekas tersebut, maka dapat mengurangi juga biaya untuk melaksanakan pembangunan, menurut Hidayat tahun 2011. Baiklah, kesimpulan dari tugas saya itu thrifting merupakan kumpulan dari barang milik seseorang yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian barang tersebut dijual dan bisa digunakan, baik barang tersebut sudah dimodifikasi ulang maupun dalam kondisi masih sama seperti awalnya. Dengan semakin maraknya desain baru dari industri fast fashion, hal ini membuat sejumlah masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam berbelanja, terutama untuk pakaian. Pada akhirnya timbul keinginan untuk memiliki fashion yang berkualitas dengan merek terkenal, membuat remaja Indonesia tertarik untuk melakukan thrifting dengan harga yang terjangkau. Sekian pemaparan tugas dari saya, Nur Hasni, tentang ekonomi kreatif subsektor fashion, yaitu toko dari Yumi Official Trip Fashion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.